Oke, mari kita bahas sebuah desa yang kalau dilihat sekilas, mungkin kelihatannya biasa aja. Tapi, begitu kita gali lebih dalam, wah, ternyata ceritanya berlapis-lapis dan kompleks banget. Inilah Wedoro, sebuah desa yang kisahnya jauh lebih dalam dari yang kita kira. Kutipan ini, wah, kena banget. Ini ngasih gambaran kalau jauh sebelum terkenal di mana-mana, Wedoro ini udah jadi raksasa ekonomi di daerahnya. Pak Haji Masnuh inget banget gimana di tahun 60-an, desa tetangganya, Ngingas, yang andalannya cuma pertanian, ya jelas kalah telak sama kemakmuran Wedoro. Dan inilah titik awal dari kisah paling populer tentang desa ini. Nah, kisah populernya itu, ya apalagi kalau bukan identitas pertama Wedoro yang paling gampang kita lihat, statusnya yang legendaris sebagai pusatnya industri sandal dan sepatu di Indonesia. Coba deh bayangin angkanya. Di masa jayanya ada sekitar 800 toko berjejer di sepanjang jalan utama. Ini udah bukan lagi skala industri rumahan biasa, ini udah jadi ekosistem ekonomi yang super sibuk dan terspesialisasi. Sekarang, gimana sih ceritanya mereka bisa sampai sehebat itu? Perjalanannya tuh cepat banget loh. Dari tahun 60-an aja mereka udah unggul, terus melesat ke puncaknya di awal tahun 2000-an. Saking besarnya, pemerintah sampai turun tangan bikin acara Wedoro Fair di tahun 2004. Tapi ya itu, cerita hari ini beda banget. Ironisnya, justru setelah sampai di puncak-puncaknya, kerajaan sandal ini malah mulai runtuh. Peralihannya ini dramatis banget. Dari yang tadinya pusat belanja super rame, sekarang jadi desa yang sepi. Pertanyaannya, kok bisa industri yang semakmur ini tiba-tiba ambruk gitu aja? Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, perbandingan ini nunjukin semuanya. Dulu jalanannya tuh saking ramainya sampai kendaraan gak boleh masuk pas sore. Sekarang, anak-anak bisa main bola di sana. Penyebabnya ternyata kompleks. Para pengrajinnya mulai keenakan, kualitasnya jadi turun, modelnya juga itu-itu aja. Nah, di saat yang sama, pasar digempur sama produk impor dari Tiongkok yang lebih murah dan modelnya lebih macam-macam. Akhirnya, banyak bengkel produksi atau yang disebut kelaci yang tadinya nggak berhenti kerja, sekarang malah jadi rumah kos. Nah, disinilah penelusuran kita jadi makin seru. Cerita soal sandal ini, sehebat apapun itu, ternyata cuma lapisan paling luar dari sejarah Wedoro yang jauh lebih tua dan lebih kaya. Jadi, yuk kita kupas lapisan berikutnya. Sekarang kita bakal mengungkap identitas Wedoro yang sebenarnya sebagai sebuah komunitas yang sangat religius dan kaya budaya jauh sebelum hiruk-pikuk industri sandal mengambil alih panggung utama. Jauh sebelum dikenal sebagai kampung sandal, Wedoro itu adalah daerah santri. Ini adalah sebutan buat wilayah yang kehidupan beragamannya kental banget. Hampir di tiap kampung itu ada langgar atau musola kecil yang fungsinya bukan cuma buat sholat, tapi juga jadi pusat pendidikan agama buat anak-anak. Inilah detak jantung sosial dan spiritual desa ini. Bisa jadi etos kerja dan ketekunan inilah yang jadi modal mereka untuk sukses besar nantinya. Dan yang keren banget adalah gimana sejarahnya itu nempel langsung di nama-nama kampungnya. Coba deh kita lihat. Ada Branglor yang artinya ya seberang utara sungai. Ada Candi karena konon dulu ada reruntuhan mirip candi di sana. Bahkan ada Tempean karena dulu di situ pusatnya pengrajin tempe. Tiap nama itu kayak jejak sejarah yang ditinggalkan. Oke, kita udah tahu soal sisi religiusnya. Tapi ada misteri lain yang muncul. Dan ini datang dari nama desa itu sendiri. Sebenarnya, Wedoro itu artinya apa sih? Ternyata jawabannya nggak sesimpel itu. Nah, ini nih yang unik. Kalau ngobrol sehari-hari, orang sering nyingkat Wedoro jadi Ndoro. Masalahnya, dalam bahasa Jawa, Ndoro itu punya arti yang kuat. Tuan, juragan, orang yang dihormati. Jadi pertanyaannya, ini cuma kebetulan karena pengucapannya mirip? Atau jangan-jangan ada makna tersembunyi di baliknya? Ini nambah satu lapisan misteri lagi. Para sejarawan dan tetua desa itu punya setidaknya 4 teori yang beda-beda banget. Teori pertama, yang paling simpel, katanya dari wit artinya pohon dan doro bisa pohon bidara atau burung dara. Teori kedua, nyambung ke status sosial. Wit dan doro tempatnya para juragan. Teori ketiga lebih filosofis lagi dari kata wedaran yang artinya nasihat. Dan yang terakhir merujuk ke nama seorang resi Hindu bernama Winduro. Masing-masing teori ini nunjukin kemungkinan masa lalu yang sangat berbeda. Gara-gara asal-usul namanya aja udah jadi perdebatan, ini ngebawa kita ke misteri yang paling dalam dan paling rumit. Jadi, kapan sebenarnya desa Wedoro ini berdiri?
Siapa pendirinya? Oke, di bagian terakhir ini kita masuk ke penyelidikan sejarah yang sesungguhnya. Ada 4 versi cerita besar, 4 kemungkinan sejarah yang saling bersaing, yang masing-masing coba ngejawab pertanyaan soal kapan Wedoro pertama kali ada. Versi pertama bilang kalau Wedoro itu lahir di zaman Kesultanan Mataram Islam. Buktinya datang dari silsilah keluarga dan naskah kuno yang nyambungin salah satu sesepuh desa, Mbah Nuruddin, langsung ke Sutawijaya, pendiri Kesultanan Mataram. Ini salah satu kerajaan terbesar di Jawa loh. Versi kedua nalik mundur waktunya lebih jauh lagi, sampai ke era Kesultanan Demak, kerajaan Islam besar pertama di Jawa. Menurut cerita ini, ada 4 orang tokoh, bukan 3, yang diutus oleh Sultan Trenggono buat memperluas wilayah. Nah, mereka inilah yang jadi cikal bakal Wedoro. Versi ketiga juga masih nyambung sama Demak, tapi ceritanya beda total. Kali ini tentang Mbah Mujofar, seorang prajurit yang kabur setelah Demak runtuh. Jadi di skenario ini, Wedoro itu lahir bukan karena ekspansi, tapi justru sebagai tempat perlindungan. Sebuah awal yang baru setelah ada gejolak politik besar. Dan yang terakhir, versi keempat, ini yang paling beda. Versi ini ngegambarin kalau Wedoro itu awalnya wilayah yang dipimpin seorang resi Hindu bernama Winduro. Terus, proses islamisasinya terjadi dengan damai, dibawa oleh utusan dari Giri Kedaton, sebuah pusat kekuatan agama yang sangat berpengaruh waktu itu. Ini adalah kisah tentang transisi budaya. Jadi mana yang benar? Nah, poin pentingnya, seperti yang disimpulkan dari sumber kami, adalah ini. Keempat versi ini, sekeren apapun ceritanya, pada dasarnya masih dugaan sementara. Ini adalah sebuah investigasi sejarah yang masih terbuka, yang masih nunggu lebih banyak bukti buat ditemukan. Inilah yang tersisa buat kita renungkan. Sebuah desa yang baru saja kehilangan pilar ekonominya dan sekarang sedang mencari kepastian tentang siapa mereka sebenarnya di masa lalu. Mungkin justru dengan hilangnya gemerlap industri, warga Wedoro jadi terdorong untuk menggali lagi akar mereka yang lebih dalam. Ini bukan akhir dari cerita Wedoro. Ini lebih seperti jeda saat mereka menunggu untuk menulis babak baru.